Bab pertama, hari Apes tidak ada di kalender. Kring kring kring, alarm berbunyi. Namun rasa mengantuk dan malas memaksaku untuk acuh dan menunda waktu untuk bangun pagi. Tiba-tiba terdengar suara penjajah tahu goreng dengan speaker yang berkeliling dengan mobil pickup berbunyi dengan nyaring. Tahu bulat digoreng dadakan 500 N elo. Aku bergegas bangun karena aku tahu jika sudah terdengar penjajah tahu berarti sudah jam 9:30 pagi. Sial, aku telat ngantor lagi nih. Pikirku panik dan menuju kamar mandi dengan tergesa-gesa. Tadinya hanya ingin sekedar membasuh wajah. Tapi karena badan sudah berbau keringat, akhirnya aku memutuskan untuk mandi. Kamar mandi di rumahku bukanlah kamar mandi yang selayaknya kamar mandi pada umumnya. Air dari Pamsimas yang bersumber dari mata air di desa aku. Biur dengan cepat aku menyeramkan air di ember dengan gayung berwarna pink. Aku memakai sabun wangi dan shampoo. Tiba-tiba aliran air dari selang ledeng mendadak mampet padahal sabun dan shampoo masih menutupi tubuhku. Aku raih handuk dan aku kenakan untuk menutupi bagian perut ke bawah lalu keluar dari kamar mandi untuk memeriksa sambungan selang dari Pamsimas. Rupanya selang ledeng yang mengalir ke kamar mandiku sedang digunakan untuk mencuci gelas, mangkok dan sendok oleh penjual bakso keliling. "Woi om, lagi ke talang mandi ini." Teriakku keras. Om Kusno si penjual bakso keliling terlihat langsung menyambungkan kembali selang ledeng sambil berkata, "Maaf Mas Odoy." Setelah selang ledeng tersambung kembali, aku pun bergegas menuju kamar mandi dengan cepat dan menyelesaikan mandi sampai benar-benar bersih dan wangi. Lalu aku mencari seragam kerjaku. Sialnya kemeja seragamku masih belum kering sempurna. Buru-buru aku menyalakan setrikaan untuk mengeringkan sekaligus merapikan kemeja seragamku. Baru saja aku mulai menyetrika baju, pintu rumahku diketuk dengan keras. Aku pun bergegas ke sumber suara. Terlihat jelas yang mengetuk pintu rumahku itu adalah salah seorang debt collector pinjaman online. Aduh, kenapa datang di saat seperti ini itu penagih hutang? Gumamku dalam hati. Aku pun melakukan kebiasaan serupa ketika ditagih oleh debt collector pinjaman online, yaitu dengan bersembunyi. Setelah kira-kira 10 menit, debt collector itu masih saja mengetuk pintu dan melontarkan salam, namun aku hanya diam. Tiba-tiba tercium aroma yang tidak asing yang sangat menusuk hidung. Alamak, setrikaanku. Dengan langkah merindik, aku menuju kamar tidurku dan benar saja baju seragam yang aku setrika sudah ada tanda hitam terbakar. Aku yang memang mudah panik akhirnya mengambil baju apa adanya. Baju yang terdekat saja yang aku ambil beserta celana. Dengan cepat aku kenakan dan aku langsung bergegas keluar dari pintu belakang untuk menghindari DC pinjol. Tapi begitu aku buka pintu belakang, salah seorang DC pinjol sudah berdiri di samping pintu. "Hayo mau main petak umpet lagi ya?" ejek DC pinjol sambil memainkan alisnya. "Bang DC, awas itu ada tai kucing nanti keinjek," teriakku keras mengecoh. "Mana-mana tai kucingnya?" Si abang DC sesaat mengalihkan perhatiannya dan ini adalah kesempatanku untuk lari. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan aku pun lari secepat kilat. Was! Sesampainya di persimpangan gang komplek perkampungan, aku baru sadar kalau motor Supra punyaku ketinggalan. "Woi Mas Odoy, jangan lari!" seru salah satu DC pinjol. Tanpa berpikir panjang lagi, aku langsung lari menghindar. Kejar-kejaran sampai di seluruh penjuru kampung. Nafas terengah-engah dan aku menyerah. Aku capek dan pandanganku kabur dan hanya nampak kupu-kupu terbang mengitari kepalaku. Dap, setelah itu terasa gelap. Mas Odoy, sadar Mas Odoy." Lirih terdengar suara memanggil namaku. Aku terperanjat kaget karena aku sudah berada di salah satu rumah warga. Mataku masih mencari sosok DC pinjol itu namun tidak aku temui. "Mas Odoy ini minum teh manis hangat. Perintah Ibu Sumi tetangga kampungku." "Mas Odoy, kenapa sih kok bisa sampai pingsan di jalan?" selidik Bu Sumi kepadaku. Bu Sumi, sekarang sudah jam berapa Bu?"
Bu Sumi menjawab, sekarang sudah jam 12:30 Mas Odoy. Apa Mas Odoy sudah lapar? Ayo makan dulu. Aku yang memang sudah merasa lapar tidak bisa menolak ajakan Bu Sumi. Ayo sini Mas Odoy, itu ada nasi lauknya, ada ikan mujahir goreng, sambal tomat dan lalapan timun. Wow, seketika aku sangat bersemangat mendengar Bu Sumi bilang tentang hidangan kesukaanku. Ayo Mas Odoy, mumpung nasinya masih hangat, ajak Bu Sumi menyuruhku. Dengan sedikit rasa malu-malu tapi sebetulnya ingin secepatnya ke arah meja makan, aku berjalan dengan santai, lalu aku segera mengambil nasi yang masih hangat beserta lauk dan lalapan. Bismillah, baru sesuap aku mengunyah nasi, tiba-tiba aku mengunyah kerikil yang ada di nasi hingga gigiku terasa sangat sakit. Sakit linu yang luar biasa. Aku yang sudah tidak tahan lagi dengan sakit gigi memutuskan untuk berobat. Dengan langkah kaki yang lemas, aku menuju ke pusat kesehatan masyarakat yang ada di desaku. Setelah menunggu antrian, akhirnya aku dipersilahkan untuk masuk ke ruang pemeriksaan. Kenapa lagi Mas Odoy? Tanya Pak Mantri, lalu aku menjawab, gigi saya sakit Pak Mantri. Ya udah, silahkan rebahan Pak Mantri, periksa dulu ya Mas Odoy. Baik Pak Mantri, sahutku sambil merebahkan tubuhku pada dipan pemeriksaan. Kemudian Pak Mantri mulai memeriksa mulutku. Namun beberapa saat kemudian handphone Pak Mantri berbunyi dan Pak Mantri memohon izin kepadaku untuk mengangkat panggilan telepon. Aku mengangguk memberikan isyarat setuju. Raut wajah panik Pak Mantri mulai terlihat di tengah perbincangan dengan seseorang melalui telepon seluler. Nampak Pak Mantri dengan sigap menyiapkan alat-alat medis dan memasukkan ke dalam tas dan pergi meninggalkanku terbaring kesakitan di klinik. Entah apa yang begitu urgent sehingga Pak Mantri sangat tergesa-gesa pergi. Aku yang berada di posisi terbaring dengan gigi yang sangat sakit tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu dengan mulut ternganga karena terganjal dengan alat pemeriksaan gigi hingga bajuku basah oleh air liurku yang tidak bisa aku tahan. Mau aku lepas alat pengganjal mulut tapi takut salah. Setelah beberapa jam kemudian Pak Mantri kembali dan seketika berteriak, "Ya ampun, maafkan saya Mas Odoy. Saya lupa kalau saya sedang menangani Mas Odoy." Dengan cekatan Pak Mantri membersihkan air liurku menggunakan kain halus lalu segera memeriksa serta memberikan obat untuk mengobati sakit gigiku. "Mas Odoy, saya minta maaf ya Mas. Begini saja karena kelalaian saya, kali ini Mas Odoy tidak perlu membayar biaya pemeriksaan dan obat-obatan ya Mas." Singkat cerita, aku pulang ke rumah dan melaksanakan anjuran Pak Mantri untuk rutin meminum obat. Sesampainya di rumah, aku mendapati secari kertas yang terselip di pintu rumahku. Rupanya kertas itu berisi tulisan tagihan pinjolku. Sakit gigi yang aku rasa rupanya bisa mengalihkan tekanan jatuh tempo pinjaman online. Di pikiranku saat ini hanya ingin lekas sembuh. Setelah waktu maghrib selesai, aku melaksanakan apa yang diresepkan oleh Pak Mantri untuk meminum obat. Selang beberapa lama setelah minum obat, aku pun merasa sangat mengantuk dan akhirnya tertidur. Baru saja aku terlelap, tiba-tiba ada terdengar suara sahabatku memanggil-manggil. "Doi, Odoy, buka pintu dong," seru Irul, teman kerjaku sekantor. Aku bergegas membukakan pintu untuk Irul. "Kenala kamu Doi, kok pucat begitu?" tanya Irul kepadaku. Aku langsung menceritakan detail kejadian dari awal sampai Irul datang. Bukannya Irul bersimpati, Irul malah tertawa terpingkal-pingkal mendengar ceritaku siang tadi. "Doi, aku kesini disuruh Pak Bos untuk ngasih surat ini Doi. Entah awa isinya aku belum tahu," kata Irul sambil memberikan surat dari Pak Bos. Aku langsung membuka amplop putih berisi secari kertas berwatermark logo kantorku. Alangkah kagetnya ternyata isi surat itu adalah surat pemecatan terhadapku. Karena aku dianggap telah melanggar tata tertib standar operasional kantor. "Apa isinya Doi, kok kamu tidak bersemangat kayak gitu?" "Rul, aku dipecat Rul." "Apa? Dipecat?" seru Irul tidak percaya dengan apa yang tertulis di surat itu. "Iya Rul, aku dipecat." Kemudian Irul merebut surat itu dan membacanya dengan keras.